Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial saya Nusrul Haliman ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat permohonan izin kesehatan tenaga kesehatan atau SIP, surat izin praktik ya, bagi seluruh tenaga kesehatan baik dokter, perawat dan sebagainya. Di video sebelumnya, bagi teman-teman yang kira-kira belum menonton cara membuat akun, ya bisa diakses di video ini. Linknya saya taruh di sudut kanan ini, nanti bisa diklik. Jadi bagi yang belum menonton silahkan ditonton, karena ada kesinambungan antara video sebelumnya dengan video yang ini. Kalau video yang sebelumnya itu tentang cara buat akun si cantik. Sekarang kita sudah punya akun dan kita akan login, kemudian akan membuat permohonan izin praktek ya secara mandiri. Nah baik, langsung saja kita mulai. Saya juga mau mengingatkan bagi yang berkenan ya, silahkan di subscribe, di like dan di share ke teman-temannya kira-kira yang merasa memerlukan video ini ya. Subscribe gratis, tapi ini saya ingatkan kembali lagi, kalaulah kemudian berkenan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya hanya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang tenaga-tenaga kesehatan ya, khususnya di Kabupaten Simelu ya. Begitupun yang di luar itu yang menonton video ini. Nah, setelah kita punya akun ya, sudah kita daftarkan di daftar akun, kemudian kita login ke sini ya. Ini nama penggunanya, kita input demo SML, kemudian kita masukkan passwordnya, kita klik login. Kita tunggu dulu loadingnya ya. Ini sudah loading. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tampilan menu beranda dari aplikasi Si Cantik Cloud. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita mau buat permohonan izin supaya izin kita terbit ya. Ini izin kesehatan, sekali lagi saya ingatkan, izin praktek tenaga kesehatan. Nah, buat permohonannya adalah di sebelah kiri sini ya. Ini ada beberapa menu layanan, ada bantuan teknis, video tutorial dan layanan pemohon. Nah, kita untuk membuat permohonan dan memantau permohonan kita sudah sejauh mana, kita klik layanan permohonan. Nah, layanan permohonan, kemudian kita klik profil dan permohonan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini kita sudah masuk untuk membuat permohonan izin ya, surat izin tenaga kesehatan, surat izin praktik untuk izin kita diterbitkan. Dan sekali lagi, ini bagi yang sudah punya akun. Bagi yang belum punya akun, silahkan tonton video saya sebelumnya. Saya taruh nanti linknya di sudut kanan sini. Baik, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, jadi ini setelah kita klik tadi layanan pemohon, kemudian profil dan permohonan, muncul form profil dan permohonan seperti ini. Kita scroll ke paling bawah sampai kemudian muncul tanda tambah begini. Kita klik tambah. Ini artinya tambah permohonan baru. Nah, ini sudah tampil teman-teman ya. Ini adalah formulir permohonan surat izin praktik ya, menggunakan aplikasi Si Cantik Cloud. Kalau sudah kita pilih jenis permohonannya, ini ada pilihan ya, kita pilih yang baru. Kemudian instansinya ini kembali lagi sama seperti waktu daftar akun, kita ketik kabupaten masing-masing. Dalam hal ini saya ini di kabupaten saya ya, Kabupaten Simelu. Di instansinya ya, ini kita hanya ketikkan clue-nya saja, kata kunci, kemudian kita pilih di pilihannya ini. Nah, oke. Kita tunggu loadingnya. Kemudian
kita pilih unitnya ini DPM PTSP karena permohonannya itu adalah untuk DPM PTSP, yang menerbitkan izinnya adalah DPM PTSP, sehingga kalau muncul Dinas Kesehatan kita ganti menjadi DPM PTSP. Nah, kemudian kita cari jenis izinnya. Jenis izin ini silahkan disesuaikan dengan profesi teman-teman semua. Katakanlah misalnya saya profesinya adalah perawat misalnya atau dokter, ya kita ketik kata kuncinya dokter. Begitu juga kalau yang perawat, ya begitu juga kalau yang bidan. Nah, kita tinggal pilih kita dokter apa. Ini ada beberapa pilihan dokter: dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Atau kalau yang perawat juga seperti itu. Kita pilih apakah perawat gigi maupun perawat umum, ya. Kita anggap sebagai perawat umum. Nah, saya ingatkan juga bahwa ini hanya sebagai contoh, saya pun menggunakan akun demo, ya. Akun demo itu artinya akun percobaan sebagai contoh untuk kita semua, ya. Nah, setelah kita pilih tadi jenis izinnya, maka terbit dengan sendirinya nomor pendaftaran, ya. Kemudian kita pilih tipe pemohonnya ini adalah perorangan. Kemudian di kolom putih di bawah ini maksudnya adalah tempat unit kerja kita, bukan alamatnya. Walaupun di sini dituliskan keterangan lokasi, kita tulis tempat nama unit kerja kita. Misalnya rumah sakit sehat. Ya, ini sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan, sesuai dengan permohonan kita juga di mana kita bekerjanya. Ya. Kalau sudah, kita scroll ke bawah lagi, ini kita perhatikan di nama kita ini, ya. Kalau belum gelar silahkan tuliskan gelarnya. Ya, karena ini tadi perawat, ya kita buat gelar perawat. Ini supaya nanti cetakan izin praktik teman-teman semua itu sudah tercantum gelarnya. Ya, kalau mau dirubah namanya menjadi huruf kapital semua juga boleh. Nah, kalau sudah, ini kita perhatikan data kita ke bawah, sudah oke semuanya. Kemudian kita klik persyaratan. Ini ada di tabel yang ini ada 4 menu, tapi karena kita tadi perorangan dan hanya memohon SIP, kita hanya fokus ke 2 saja. 1 permohonan pemohon, kedua persyaratan. Nah, sekarang kita sudah mengisi pemohon ini, kita anggap sudah selesai semua. Kita ke menu persyaratan. Jadi perusahaan dan proyek ini nggak perlu kita kotak-katik, nggak perlu kita ganggu-ganggu. Nah, kemudian di menu persyaratan ini kita disuruh upload semua persyaratan yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh DPM PTSP setempat. Ada 9 item dan ini kita upload semua sesuai dengan permintaan aplikasi. Nah, pertama, ini caranya adalah ada banyak sekali permintaan di sini. Pertama, ada jenis dokumennya, nomor dokumen, masa berlaku, terpenuhi, dan aksi. Kita hanya fokus di terpenuhi dan aksi ini saja, sedangkan masa berlaku, nomor dokumen, segala macam ini nggak perlu kita kotak-katik, biar saja dia di sini. Nah, cara menguploadnya adalah kita klik tombol biru yang ini, yang ada tulisan upload dokumen. Kita cari filenya. Nah, baik, sekali lagi saya ingatkan, saya hanya menggunakan akun demo, artinya sebagai contoh. Saya juga mengupload berkasnya, berkas demo. Nah, yang ingin saya ingatkan adalah nanti teman-teman semua upload berkasnya sesuai dengan apa yang disyaratkan. Jadi jangan ikut saya gitu ya. Ini hanya contoh aja gitu. Karena nanti verifikasinya kalau nggak sesuai itu bakal ditolak oleh DPM PTSP setempat. Nah, kita pilih Rekom Dinkes. Kita tunggu loadingnya. Kita klik 2 kali saja tadi ya di Rekom Dinkesnya. Kemudian kita klik terpenuhi kalau sudah terupload. Kemudian kita upload lagi yang lain, STR. Kita cari STR ya. Oke.
Kalau sudah kita centang, kemudian kita pilih fotokopi ijazah. Ijazah ini harus yang dilegalisir ya. Harus yang dilegalisir, kemudian kita suruh upload ektp. Ya, kita upload satu-satu semua yang diminta sesuai dengan yang diminta di aplikasi ya, harus kita unggah satu-satu. Kemudian ini surat keterangan sehat dari dokter yang sudah memiliki SIP. Ya, kita unggah surat sehatnya. Kalau sudah kita centang, kemudian kita juga disuruh unggah foto 4x6. Nah, jadi walaupun di aplikasi ini ada instruksi 3 lembar katanya, ini bukan berarti kita nguploadnya juga 3 lembar. Ini karena bahasa aplikasi, sistem sudah begini ya. Ya memang begini munculnya bisa jadi. Tapi kita uploadnya cukup 1 aja. Jangan pula nanti disusun 3 foto, kemudian di screenshot itu yang diupload. Itu salah ya. Kita hanya 1 foto saja kita centang. Kita upload lagi rekomendasi asosiasi. Nah, rekomendasi asosiasi ini adalah organisasi profesi terkait. Jadi kalau misalnya dokter itu organisasi profesinya adalah ID, kalau perawat itu PPNI, kemudian kalau yang bidan IBI dan lain sebagainya. Kita masukkan lagi persetujuan atasan langsung ya. Ada persetujuan atasan langsung ya, izin atasan langsung kita unggah. Kemudian kita centang. Yang terakhir adalah formulir permohonan bermaterai. Nah, formulir permohonan bermaterai yang sudah teman-teman teken ya, kita unggah dan kita tunggu loadingnya. Nah, kalau sudah kita centang semua. Nah, sebelum kita centang ini selesai, tombol buatnya ini nggak bisa diakses, nggak bisa diklik. Artinya pendaftaran kita belum selesai. Tapi kalau sudah dicentang begini, sampai sudah ada tombol buatnya, ini artinya semua bahan-bahan sudah kita penuhi dan semua biodata sudah kita isi sesuai dengan biodata kita. Nah, kalau misalnya ini belum muncul juga sementara sudah diunggah semua dan sudah dicentang, silahkan kembali ke pemohon. Barangkali ada dari data-data ini yang belum diisi dari atas sampai bawah. Nah, kalau sudah ya, kita klik tombol buat seperti ini ya, maka sudah selesailah kita membuat satu permohonan surat izin praktek untuk tenaga kesehatan. Maka ini permohonannya otomatis sudah dikirim ke DPM PTSP Kabupaten Simelu. Nah, mekanismenya adalah apakah setelah kemudian daftar online ini ya, kita juga mesti mengantar berkas fisiknya ke dinas sekaligus lapor bahwa sudah dilakukan pendaftaran secara mandiri ya, supaya nanti DPM PTSP memproses permohonan kita baik dari aplikasi maupun nanti yang berkas manualnya. Nah, setelah tadi kita buat permohonannya, maka kita kembali ke form profil permohonan di awal tadi. Nah, kita scroll ke bawah sedikit, ini ada tabel permohonan kita ya, ini permohonan kita ya. Ini nomor permohonannya tadi, kemudian ini ada strip hijau ya, strip 3 warna hijau. Ini adalah tempat kita memantau izin kita sudah berjalan sejauh mana. Nah, bisa kita lihat, jadi ini sudah masuk tahapan yang bold ini artinya sudah sampai tahap ini. Nanti begitu diterima berkasnya oleh DPM PTSP, maka yang bold yang ini. Seterusnya begitu juga ya. Kalau sudah tahapan mana, itu sudah nanti itu yang bold. Kalau misalnya verifikasi kabit, maka ini yang bold. Nah, jadi ini adalah lembar kontrol kita, izinnya sudah sejauh mana berjalan di DPM PTSP, sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya kira-kira izin sudah selesai apa belum. Tinggal kita lihat saja di sini. Kalau misalnya dalam waktu yang lama ini tidak ada respon sama sekali,
karena mestinya pendaftaran secara mandiri itu adalah prioritas. Tapi kalau misalnya ini tidak kelihatan sama sekali, bisa dilaporkan kembali ke DPM PTSP melalui kontak personnya ya. Ya, jadi ini sudah selesai kita buat satu permohonan izin praktek tenaga kesehatan. Nah, kalau sudah sudah selesai tutorial tentang buat permohonan izin ini, bagi yang merasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya, dan yang berkenan juga silahkan di-subscribe secara gratis supaya nanti update video-video saya yang berikutnya barangkali ada relevansinya dengan aplikasi yang ini dan bisa jadi juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, demikian dulu tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.